Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Sangada CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Klaten. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Sawit, yaitu Ibu Kristina Sriwidiati. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mohon maaf apabila mengganggu waktunya ya Bu. Tidak. Saya selalu menyediakan waktu untuk CGP saya bila perlu wawancara, saya selalu siap. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktunya ya Bu. Di sini saya akan wawancara ngobrol-ngobrol kepada Bu nih Bu. Mohon izinnya beberapa menit nanti saya akan mewawancarai Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama ya Bu. Nah, selama ini itu bagaimana Bu Wit mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral Bu? Oh iya. Jika ada dilema atau ada kasus-kasus yang bersangkutan dengan dilema etika, ya benar dan satunya benar ya. Jadi kita pertama kali yang harus kita ambil yaitu mengambil atau mengumpulkan data dulu, kemudian kita kumpulkan tim pengambilan keputusan. Kita sudah membentuk tim penanganan kasus di sekolah itu bersama wali murid, bersama komite, dewan guru. Kita bermusyawarah untuk pengambilan keputusan yang berdasarkan dengan pengumpulan data tadi, kemudian berdasarkan peraturan yang ada. Kita selalu mempertimbangkan dampak-dampak yang akan kita ambil keputusan tadi, dan sehingga memperoleh keputusan bersama yang berdampak positif tentunya yang diambil. Semoga dampaknya tadi membawa kebaikan bagi semuanya. Itu Mbak. Berarti yang pertama tadi mengambil data, Ya. terus mengumpulkan data terlebih dahulu, lalu Ya. membentuk tim ya Bu ya. Ya. Setelah itu bermusyawarah untuk mengambil keputusan yang terbaik. Ya. Gitu ya Bu ya. Yang jelas mempunyai dampak positif bagi iya. semuanya. Dampak positif. Ya. Lanjut ya Bu. Ya. Untuk yang pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bu Wit menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kita pertimbangkan dampak baiknya Mbak. Jadi dipertimbangkan dulu ini keputusan ini dampaknya positif seberapa banyaknya, kemudian ada dampak negatifnya apa tidak, dengan berdasarkan peraturan yang ada. Jadi kita selalu bersama-sama memikirkan juga dampak jangka panjang dan dampak jangka pendeknya. Jadi berpegang teguh pada peraturan yang sudah kita buat bersama-sama. Kita sudah punya tim untuk pengambilan keputusan tadi. Jangan lupa kita selalu bermusyawarah bersama komite, bersama paguyuban, karena kita merupakan satu kesatuan tim untuk pengambilan keputusan jika ada permasalahan atau kasus-kasus yang kita hadapi gitu. Oke. Berarti intinya mempertimbangkan untuk jangka panjang, jangka pendeknya gitu. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya dilakukan selama ini Bu? Untuk pengambilan keputusan ya. Jadi jika ada kasus, misalnya kasus yang ringan atau kasus yang berat, itu kalau kasus yang ringan itu langsung kita ambil keputusan saat itu juga. Tapi kasus yang berat ya langkah-langkahnya seperti tadi, kita mengumpulkan data dulu, terus kemudian kita pertimbangkan, musyawarah bersama komite, bersama tim, bersama dewan guru. Ini ada kasus seperti ini, peraturan kita seperti ini, ya kita pertimbangkan seperti itu, kemudian bermusyawarah, berorganisasi bersama-sama dengan mengambil keputusan bersama berdasarkan kasih sayang ya, memikirkan juga dampak yang akan terjadi jika keputusan ini kita ambil. Jadi kita memperoleh suatu keputusan itu dengan mempertimbangkan dampak positif dan dampak negatifnya.
seperti itu. Jadi kita selalu berkoordinasi ya, selalu berkoordinasi dengan tim pengambilan keputusan. Itu jawaban saya. Tadi pengumpulan data, terus Yeah. bermusyawarah bersama stakeholder sekolah gitu ya Yeah. Bu, untuk menentukan dampak dari kasus yang terjadi Ya, gitu. jadi kita punya dasar rasa kasih sayang. Oke, Meskipun, dengan dasar rasa ya. kasih sayang. Oke, lanjut ya Bu ya. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal atau langkah-langkah ya? Oke. Ya. Kalau langkah-langkah atau prosedur seperti apa itu biasanya kita lakukan selama ini adalah dengan melakukan analisa kasus, melihat siapa saja yang terlibat, kemudian memanggil pihak-pihak yang bersangkutan, berkoordinasi dengan Dewan Guru, kemudian menganalisis apa saja yang bertentangan, mengumpulkan data dan fakta yang mendukung, serta melakukan uji kebenaran atau yang salah seberapa besarnya. Jadi seperti itu, kita selalu pengambilan langkah-langkah atau prosedur dengan benar. Saya ulangi tadi yang kita siapa saja yang terlibat dalam kasus itu, kemudian kita mengumpulkan data, kemudian memanggil pihak-pihak yang bersangkutan, pihak-pihak yang terlibat dalam kasus itu ya, kemudian berkoordinasi. Kita punya tim, kita kumpulkan dulu tim penanganan kasus, Dewan Guru terutama, dibantu oleh komite, kemudian Pak Guru wali murid. Itu kita menganalisis kasus tadi ya, nilai-nilai apa saja yang bertentangan, kemudian mengumpulkan data tadi dan fakta yang mendukung. Jadi kita bersama-sama melakukan uji kebenarannya atau kesalahannya di mana. Melalui uji kebenaran. Yeah. Selanjutnya ya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Hal-hal yang dianggap efektif atau tantangan dalam pengambilan keputusan. Tantangan dalam pengambilan keputusan ya. Jadi hal yang merupakan tantangan adalah mempertimbangkan segala dampak yang ada, pertimbangkan dampaknya, kemudian berpikir dengan matang dan jangan sampai diikuti dengan rasa emosi. Jangan terpengaruh oleh arahan dari orang lain. Jadi kita itu bersifat netral dan kita harus berdasarkan pada peraturan yang ada, dan kita mengambil keputusan itu dengan memilih nilai-nilai kebenaran yang harus kita ambil. Jadi tidak bisa busuk, kita itu mengambil atau mempertimbangkan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang benar, tidak disertai dengan rasa emosi dan tidak terpengaruh dari pendapat orang lain gitu. Jadi kita mengambil keputusannya secara bersama-sama, berkoordinasi dengan Dewan Guru. Menganalisa dampak, terus berpikir dengan jernih gitu ya Bu ya, terus bersifat netral dan menyesuaikan aturan yang ada serta memilih nilai kebenaran yang ada. Lanjut ya Bu, apakah Bu Wit memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Lalu apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Bu ketika ada terjadi sesuatu yang kasus dilema etika tersebut? Kami tidak mempunyai jadwal tertentu Bu, cuma jika terjadi kasus ya, jadi kita pertimbangkan kasus itu kasus ringan atau kasus berat. Kalau kasus ringan, saat itu juga kita selesaikan bersama. Bisa kita ambil tindakan, karena kalau kasus ringan biasanya bisa cepat diselesaikan ya. Tapi kalau kasus berat, misalnya mempunyai dampak yang negatif, itu kita perlu berkoordinasi dengan teman-teman guru, dan kita juga punya tim penanganan kasus. Jadi di sini kita mengumpulkan data dulu,
kebenarannya dalam kasus yang berat tadi, kemudian kita analisis bersama dengan tim pengambilan kasus ya, kemudian koordinasi, selalu kita punya koordinasi dengan Dewan Guru dan komite dan juga paguyuban wali murid, sehingga kita bisa memutuskan suatu keputusan yang paling baik, terutama yang dampaknya positif bagi kita bersama. Itu Bu. Berarti didasarkan pada kasus yang terjadi, apakah kasus dilema etika ringan atau dilema etika yang berat gitu ya Bu. Lanjut ya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu duit dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Ya jelas, kalau saya sebagai kepala sekolah itu tidak bisa memutuskan sendiri ya Bu. Jadi kita itu kalau ada kasus mesti ada yang membantu meringankan pekerjaan saya. Jadi saya sebagai kepala sekolah tidak boleh memutuskan sendiri seperti itu. Jadi dibantu, yang bisa meringankan beban saya itu adalah yang paling dekat dulu, para dewan guru, kemudian siswa, kemudian paguyuban wali murid dan komite. Jadi kita semua punya tim penanganan kasus, sehingga saya tidak sendirian dalam menangani kasus seperti itu. Berarti berkolaborasi Ya, ya, berkolaborasi bersama dengan stakeholder sekolah, warga sekolah gitu. Ya. Lanjut untuk pertanyaan terakhir nih Bu. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang sekiranya dapat duit petik dari pengalaman duit selama ini dalam pengambilan keputusan dilema etika Bu? Ya, pembelajarannya banyak sekali Mbak. Terdapat di sini dalam pengambilan keputusan, yaitu pentingnya berkomunikasi, terutama itu ya. Pentingnya berkomunikasi antara guru dengan kepala sekolah, dengan komite, dengan paguyuban, kemudian selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu tadi, pihak-pihak yang terkait tadi, agar pengambilan keputusan itu pada akhirnya diambil sesuai dengan sasaran, dan yang utama adalah mempunyai dampak yang positif dan berpihak kepada siswa kita gitu. Berarti intinya semua yang dilakukan pengambilan keputusan berusaha untuk selalu berpihak pada murid-murid. Iya, jelas itu. Oke. Saya kira ini cukup sekian ya Bu wawancara kali ini. Terima kasih banyak sudah Sama-sama, meluangkan Bu. waktunya Bu.